Dalam video saya tentang Hagia Sophia, ada begitu banyak komentar yang konyol yang membela keputusan Turki, yaitu Presiden Erdogan, yang mengubah Museum Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Jadi saya berargumen bahwa adalah baik untuk tetap membiarkannya menjadi museum, daripada menjadikannya masjid sekali lagi. Karena mempertimbangkan sejarah berdarah yang mengikutinya. Tapi para fanboy Erdogan yang sekaligus fanboy Muhammad Al-Fatih ini bersikeras bahwa keputusan mengubah masjid itu adalah keputusan yang sah karena mereka berargumen bahwa Al-Fatih katanya sih pernah membeli Hagia Sophia, lalu kemudian mewakafkan bangunan ini menjadi sebuah masjid. Argumentasi macam ini makin terdengar meyakinkan karena didukung juga oleh apologis muslim yang kondang, si Om Zakir Naik ini. Sultan Muhammad Fateh conquers Constantinople, and then there are documents available that he purchases the Hagia Sophia. After purchasing it, he converts it into a mosque. Wow, ini kan mind-blowing banget ya. Karena secara logika, konspirasi akan adanya perjanjian jual beli antara Al-Fatih terhadap Hagia Sophia ini sulit banget untuk dibayangkan. Nah, tapi saya juga harus fair dong, saya harus konsisten untuk mencari tahu bahwa jangan-jangan memang benar pernah ada kejadian tersebut. Akhirnya, pencarian saya berakhir pada sebuah foto yang berjudul Tapu Senedi yang diklaim sebagai dokumen resmi pembelian Hagia Sophia dan katanya tersimpan sampai sekarang di dalam museum di Turki. Nah, para fanboy Al-Fatih pasti girang banget nih. Tapi please, jangan seneng dulu karena kita akan investigasi dan saya akan buktikan pada teman-teman bahwa ini semua adalah propaganda belaka. Teman-teman boleh setuju, boleh juga nggak setuju. Tetapi simak dulu investigasi yang saya susun dan simpulkan di bagian akhir. Oh ya, nanti di bagian akhir saya akan tunjukkan juga bahwa si Om Zakir Naik ini tidak konsisten dengan argumentasinya dan malah membantah sendiri propaganda yang dia katakan. So teman-teman, kita simak investigasi ini sampai selesai. Saya tunjukkan pada teman-teman semua sebuah aturan perang yang mendarah daging dalam budaya orang-orang Ottoman Turki. Namanya adalah Kılıç Hakkı. Istilah ini dapat diterjemahkan dengan bebas dengan istilah sword rights atau hak pedang. Ini adalah budaya yang melegitimasi hak pemenang perang untuk berhak mengambil apa saja yang dia bisa ambil dari bangsa yang ditaklukkan oleh pedangnya. Disebut sebagai hak pedang karena memang pada zaman itu orang-orang berperang dengan menggunakan pedang. Dan teman-teman masih ingat kan pedang Al-Fatih yang bertuliskan doa agar leher orang-orang kafir mendekat pada pedangnya. Muhammad Al-Fatih. Semua yang ada di sini teman-teman sekalian itu semuanya palsu kecuali pedangnya asli. Panjangnya sekitar 1,5 meter, bertuliskan dengan inskripsi bahasa Arab di tengahnya. Apa tulisannya? Tulisannya Muhammad Khan bin Murad. Pemilik pedang ini adalah Muhammad Khan bin Murad yang kemudian dia berdoa diisi di situ, mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir. Luar biasa ya. Nah, itu yang punya Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir. Well, teman-teman tahu dong ya apa arti dari doa tersebut. Nah, pada zaman itu yang namanya perang pasti mengeluarkan banyak biaya, bahkan mempertaruhkan nyawa para pasukan. Sehingga pedang yang telah menunaikan kewajibannya dalam menebas leher orang kafir itu tentu berhak mendapatkan rampasan perang atas setiap musuh yang telah ditaklukkan. Dan hal inilah yang menjelaskan kepada kita mengapa pasukan Al-Fatih begitu beringas di dalam menjarah dan membantai seisi kota Konstantinopel. Teman-teman tentu masih ingat dengan Hoja Saduddin alias Hoja Sadeddin Effendi. Dia ini adalah sang sejarawan kekhalifahan Utsmani dan dia menjelaskan kultur Kılıç Hakkı ini dengan menuliskan bahwa pasukan Utsmani melakukan pembantaian tanpa pandang bulu berdasarkan aturan bantai yang tua dan tangkap yang muda. Mereka memburu para calon budak berharga mahal, perempuan muda dan anak-anak yang rupawan. Nah, di dalam harta rampasan bukan hanya rumah para bangsawan yang diincar oleh para pasukan Al-Fatih, tetapi juga gereja dan biara-biara menjadi incaran khusus. Misalnya Critobulus,
Sang sejarawan Yunani itu meratapi kejadian ini dengan menuliskan hal yang sama seperti yang dituliskan oleh Hoca Sadedin Effendi tadi. Pasukan Utsmani menjarah gereja dan biara yang berada di dekat tembok Konstantinopel. Salib-salib diturunkan dari langit-langit gereja. Makam-makam dibongkar demi mencari harta karun yang tersimpan di sana. Isi makam diluluh lantakan, dibuang ke jalanan. Perkakas emas gereja, piala-piala atau cawan-cawan untuk melakukan liturgi suci dirampas, dan jubah-jubah mewah yang bersulam emas dan bertahtakan batu permata dikumpulkan dan dilebur. Altar dirobohkan, dinding gereja dan altar dirusak demi mencari emas. Catat Critobulus dengan nada yang sangat sedih. Inilah kultur Kelshake yang memberikan petunjuk pertama kepada kita, yang membuat kita akhirnya mempertanyakan apakah memang ada pembelian resmi Hagia Sophia oleh Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. Jadi ada pendapat yang ngawur yang mengatakan bahwa Hagia Sophia itu tidak terurus, dan akhirnya ketika Al-Fatih datang, dibelilah oleh dia. Nah, saya tunjukkan bahwa pendapat ini halu sekali. Faktanya apa? Ini adalah catatan seorang sejarawan bernama Doukas, yang menceritakan bagaimana Hagia Sophia menjadi saksi bisu bagaimana sebagian rakyat yang putus asa berlari untuk berlindung. Mereka berdoa dipimpin oleh para pendeta di altar, dan mereka berdoa dengan memohon agar keajaiban boleh terjadi. Namun pada saat itu pasukan Janisari mendobrak pintu utama Hagia Sophia, dan tangisan serta teriakan putus asa bergema di mana-mana. Teriakan kepada Tuhan tidak berarti apa-apa. Sebagian kecil jemaat yang melawan dibantai, sedangkan sebagian besar memilih untuk menyerahkan diri mereka seperti domba. Pasukan Utsmani datang demi rampasan perang dan kekayaan. Para biarawati dan perempuan muda diikat dengan kerudung mereka, sedangkan para pria diikat dengan tali dan digiring, bagaikan rangkaian tawanan tiada ujung, kata Doukas. Dalam waktu beberapa jam saja terjadi perampasan, penjarahan, serta pengrusakan terhadap simbol-simbol Kristen di dalam gereja Hagia Sophia. Dan itulah akhir dari segala kemegahan Hagia Sophia selama hampir 1 abad lamanya. Hagia Sophia yang megah itu kini menjadi bangunan suram yang terjarah dengan hebat, kata Doukas. Nah, di dalam catatan sejarah ini, masihkah kita bisa berkata bahwa Hagia Sophia itu tidak terurus dan dibeli oleh Al-Fatih? Kalaupun sudah rusak, siapakah yang menyebabkannya? Mustafa Armagan, seorang penulis yang banyak mempublikasikan tulisan tentang sosial politik Ottoman, menjelaskan bahwa Kelshake adalah hal yang lumrah pada zaman itu. Kelshake dalam konteks yang lebih besar, yaitu rampasan bagi pemimpin perang, adalah seharusnya objek yang paling bernilai. Dalam konteks penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih, Hagia Sophia adalah Kelshake bagi sang sultan. Tursun Bey, seorang sejarawan Turki, menuliskan bahwa Al-Fatih justru tidak senang dengan sikap para pasukannya yang melangkahi hak sang sultan terhadap Hagia Sophia. Ketika memasuki gerbang Hagia Sophia, berjalan dan mengitari kubah Hagia Sophia yang begitu megah itu, tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada seorang prajuritnya yang berusaha mencongkel batu pualam. Sang sultan bertanya, mengapa dia mencongkelnya? Dan sang prajurit menjawab, demi iman. Seketika Al-Fatih menebas leher prajurit tersebut. Di lain sisi, secara mengejutkan, ada sebagian kecil orang Yunani dan beberapa pendeta yang masih tersisa bersembunyi di dalam sudut gereja, kemudian datang dan bersimpuh memohon belas kasih sang sultan. Di luar dugaan, Al-Fatih memerintahkan agar orang-orang tersebut diperbolehkan kembali ke rumah mereka dengan perlindungan. Setelah itu, Al-Fatih memanggil seorang imam kerajaan, lalu mengumandangkan adzan. Inilah momentum pertama kalinya Hagia Sophia dialihfungsikan oleh sang sultan menjadi sebuah masjid.
Jadi dari kesaksian yang dituliskan oleh sejarawan Turki ini, masihkah kita mengatakan bahwa Hagia Sophia dibeli oleh Muhammad Al-Fatih? Dokumen Tapu Senedi yang beredar, yang katanya dokumen resmi Al-Fatih membeli Hagia Sophia dari para pendeta ortodoks itu, adalah hal yang sangat menggelikan. Karena Tapu Senedi, yang artinya sertifikat tanah itu, adalah dokumen yang diterbitkan pada tahun 1936, hampir 500 tahun sesudah kejatuhan Konstantinopel. Profesor Abdussalam Haidar, seorang cendekiawan muslim, meluruskan asumsi liar tersebut dengan menyatakan bahwa penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih secara otomatis menjadikan Hagia Sophia sebagai rampasan bagi sang sultan, sehingga asumsi bahwa Al-Fatih membeli Hagia Sophia adalah asumsi yang mengada-ada. Lagi pula, Imam Ali Erbas, khatib pada saat pembukaan sholat pertama di Masjid Hagia Sophia baru-baru ini, menggunakan pedang ketika memberikan khotbahnya. Nah, ini adalah tradisi pada kekhalifahan Utsmani yang menunjukkan bahwa Hagia Sophia telah ditaklukkan dengan pedang, dan ini menegaskan statusnya sebagai rampasan oleh Al-Fatih dan bukan hasil belian oleh sang sultan. Bahkan Om Zakir Naik pun bilang begini, In conquest, if there is a war and if the conqueror is there, then it is the right of the Muslim ruler to do what he wants because that becomes part of his land. And then there are documents available that he purchases the Hagia Sophia, and after purchasing it, he converts it into a mosque. Nah kan, Om Zakir pun kebalik logikanya teman-teman. Dengan logika yang sederhana, kita tahu bahwa ngapain Muhammad Al-Fatih susah payah mengepung, merebut Konstantinopel, lalu ujung-ujungnya harus keluar uang buat membeli Hagia Sophia. Nah ini sih lebay banget. Nah, namanya rampasan, ya udah itu rampasan perang. Sehingga dari fakta-fakta ini, masihkah kita berasumsi bahwa Hagia Sophia itu dibeli oleh Muhammad Al-Fatih? Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang semua data-data dan investigasi yang sudah saya lakukan ini? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang seluruh investigasi yang telah saya buat ini? Kalau teman-teman terlewat, ada 2 video sebelumnya mengenai kejatuhan Konstantinopel dan pedang Al-Fatih, teman-teman bisa saksikan di video sebelumnya. Nah, teman-teman, sampai di sini saja pembahasan investigasi kita mengenai data sejarah saksi mata yang terjadi seputar peristiwa kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453. Dan semoga propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh kelompok tertentu dengan menggunakan kisah Muhammad Al-Fatih ini boleh kita lihat dengan lebih netral dan tidak membuat kita menjadi fanatik dengan agama, dan kita boleh melihat ini dan kita boleh pelajari untuk masa depan bangsa kita yang lebih baik, bertoleransi agama satu dengan yang lainnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya yang boleh menginspirasi kita. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.